Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa atas izinnya lah saya bisa mempresentasikan skripsi yang telah saya buat, dan saya ucapkan pula terima kasih kepada dosen pembimbing yaitu Bapak Rustiadi dan Bapak Deden Herdiana atas bimbingannya. Alhamdulillah saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Pada skripsi yang saya tulis, yaitu berjudul penerapan penerapan model pembelajaran problem based learning untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep pada mata pelajaran matematika kelas 6 materi volume tabung di sekolah dasar. Berikut latar belakang yang saya ambil dalam penulisan skripsi ini, yaitu dikarenakan adalah matematika merupakan mata pelajaran yang sangat penting dan menekankan pemahaman konsep agar siswa mampu menghubungkan ide-ide dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Pada kenyataannya, ternyata untuk mempelajari suatu bangun ruang, terutama bangun ruang tabung, siswa diharapkan untuk lebih memahami konsep terlebih dahulu, yang mana tabung tersebut itu terdiri dari dua bangun datar, yaitu bangun datar persegi panjang dan lingkaran. Kebanyakan siswa itu hanya menghafal rumus-rumus sehingga mereka akan cepat lupa untuk rumus-rumusnya. Namun, dalam penelitian yang saya lakukan, melatar belakangi saya juga bahwa ingin sekali untuk meneliti bagaimana cara mereka bisa untuk tidak cepat lupa untuk menghafal rumus-rumus, yaitu dengan cara memahami konsepnya. Memahami konsep bahwa semua bangun datar sebetulnya terdiri dari semua bangun ruang itu terdiri dari bangun datar. Nah, maka rumusan masalah yang saya buat adalah yang pertama adalah apakah terdapat peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematika peserta didik dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning, yang mana kita ketahui ketika suatu kegiatan pembelajaran hanya menggunakan konvensional yang lebih berpusat kepada teacher center, mungkin itu pembelajaran juga akan terasa sangat membosankan. Nah, ada beberapa inovasi dalam model-model pembelajaran, diantaranya PBL, Problem Based Learning. Yang kedua menjadi rumusan masalah dalam penelitian saya ini adalah bagaimana tanggapan siswa terhadap pembelajaran matematika dengan model pembelajaran Problem Based Learning. Bagaimana mereka menanggapi pembelajaran matematika ini dengan menggunakan suatu model pembelajaran inovatif, yaitu Problem Based Learning. Yang ketiga, rumusan masalahnya adalah ingin meneliti apa kendala guru dalam menerapkan model pembelajaran problem based learning ini. Nah, adapun manfaat penelitian bagi guru yang pertama adalah bisa meningkatkan kemampuan guru untuk menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Dan di mana pembelajaran dengan PBL ini tidak hanya berfokus kepada guru, tapi terlibat antara siswa dan guru. Ada komunikasi yang hidup dalam pembelajaran tersebut. Yang kedua adalah manfaat penelitian bagi guru sebagai bahan pertimbangan dalam memilih model pembelajaran yang efektif. Yang ketiga, sebagai bekal guru untuk proses belajar mengajar. Adapun manfaat penelitian bagi sekolah, yaitu yang pertama, yaitu diantaranya
sebagai bahan perbandingan untuk perbaikan program pembelajaran matematika. Yang kedua sebagai salah satu masukan untuk meningkatkan prestasi sekolah dan mutu pendidikan. Yang ketiga adalah meningkatkan kualitas tenaga pengajar, khususnya guru, dalam menerapkan model pembelajaran yang tepat dan bervariasi. Bagi peneliti sendiri, manfaat dari penelitian ini adalah sebagai salah satu usaha untuk memperdalam dan memperluas ilmu pengetahuan peneliti. Yang kedua dapat menambah pengetahuan tentang bagaimana meningkatkan pemahaman konsep siswa dengan menerapkan model pembelajaran problem based learning. Nah, maka dari itu, problem based learning sendiri yaitu salah satu bentuk pembelajaran yang berorientasi pada proses belajar siswa atau student centered learning. Problem based learning berfokus pada penyajian suatu permasalahan nyata atau simulasi kepada siswa. Kemudian siswa diminta mencari pemecahannya melalui serangkaian penelitian dan investigasi berdasarkan teori, konsep prinsip yang terdiri dari berbagai ilmu. Dikutip dari Maya Sari. Sementara itu, pemahaman konsep adalah kemampuan siswa yang berupa penguasaan sejumlah materi pelajaran, di mana siswa tidak sekedar mengetahui atau mengingat sejumlah konsep yang dipelajari, tetapi mampu menggunakan kembali dalam bentuk lain yang mudah dimengerti, memberikan interpretasi data, dan mampu mengaplikasikan konsep yang sesuai dengan struktur kognitif yang dimilikinya. Dikutip dari Astriani pada tahun 2017. Adapun metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah mixed method dengan explanatory design. Pada tahapan kuantitatif menggunakan pendekatan pre-eksperimen dan dengan desain one group pretest post-test. Tahap penelitian dalam desain sequential explanatory design yang dikutip dari Cahyadi tahun 2024 adalah yang pertama, kita mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif terlebih dahulu. Yang selanjutnya menggunakan hasil analisis kuantitatif untuk merancang fase kualitatif. Yang ketiga adalah mengumpulkan dan menganalisis data kualitatif untuk menjelaskan atau memperdalam temuan kuantitatif. Tahap pelaksanaannya sendiri dalam tahapan dengan menggunakan desain sequential explanatory design adalah sebagai berikut. Ya, tahapannya adalah berikut. Lalu apa saja instrumen penelitian yang ada dalam skripsi ini? Yang pertama yaitu berupa tes uji validitas, reliabilitas, tingkat kesyukuran, dan daya pembeda. Yang kedua adalah instrumen penelitian berupa non-tes, yaitu lembar observasi, angket respon, dan wawancara. Sementara itu subjek penelitian yaitu terhadap siswa kelas 6 SD yang berlokasi di Kecamatan Cikalangwetan, Kabupaten Bandung Barat dengan jumlah siswa 30 siswa dengan 20 siswa perempuan dan 10 siswa laki-laki. Lokasi dan lokasi ini di Kecamatan Cikalangwetan, Kabupaten Bandung Barat, tepatnya di SD Negeri 1 Cikalangwetan, yaitu di Jalan Raya Cikalong, Cipeundeuh. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Januari tahun 2025 hingga Februari 2025 dan laporan ini disusun pada waktu tersebut. Ya. Adapun prosedur pengumpulan dan pengolahan data yaitu menggunakan instrumen tes dengan menggunakan uji normalitas, uji hipotesis, dan uji endgame. Nah, pembahasan yang pertama, pemahaman konsep tabung meningkat setelah penerapan PBL. Sesuai teori, PBL mendorong siswa aktif membangun pengetahuan. Yang ketiga adalah peningkatan terlihat dari hasil tes dan respon positif siswa. Sementara untuk pembahasan yang kedua hasil kuantitatif, nilai rata-rata sebelum PBL 72,6, nilai rata-rata sesudah PBL menggunakan PBL 89,3. Endgainnya 0,694, ini termasuk kategori sedang, dan artinya PBL cukup efektif untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa. Nah, pembahasan yang kedua untuk hasil kualitatif. Untuk hasil kualitatif, observasi siswa lebih aktif bertanya dan berdiskusi. Respon siswanya mayoritas menyatakan pembelajaran lebih menarik. Kalau wawancara guru, problem based learning membantu mengaitkan konsep matematika dengan kehidupan nyata. Jadi kesimpulannya adalah model problem based learning atau PBL terbukti dapat meningkatkan pemahaman konsep matematika
siswa ST pada materi tabung. Yang kedua, kesimpulannya adalah peningkatan pemahaman konsep ditunjukkan dengan skor NGEN sebesar 0,694 yang termasuk dalam kategori sedang. Yang ketiga, siswa lebih aktif, antusias, dan menunjukkan respon positif terhadap pembelajaran dengan model PBL. Yang keempat, guru menilai problem based learning relevan dalam mengaitkan konsep matematika dengan permasalahan kehidupan sehari-hari. Itu ya. Jadi sarannya adalah guru dapat menggunakan model problem based learning sebagai alternatif strategi pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa. Perlu pengaturan waktu dan manajemen kelas yang baik agar pembelajaran PBL berjalan efektif. Yang ketiga, Penelitian lebih lanjut disarankan untuk menggunakan PBL pada materi-materi lain atau jenjang yang berbeda. Yang keempat, siswa didorong untuk lebih aktif berpartisipasi dalam diskusi kelompok agar proses pembelajaran lebih optimal. Ya, demikian pemaparan hasil skripsi saya pada kesempatan saat ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.